Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya calon guru penggerak Ibu Vivah Angkatan 8 dari SMP Negeri 6 Jember. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua berkumpul di sini untuk menyaksikan, menghadiri dan mendengarkan presentasi dari Ibu Afifah Angkatan 8 SMP Negeri 6 Jember untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Intinya di sini kita mendengarkan di sini untuk mengetahui atau mempelajari ilmu baru dari calon guru penggerak, khususnya Ibu Afifah. Mudah-mudahan dengan paparan Ibu Afifah, sekolah kita, lembaga kita akan menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu dari saya. Dipersilakan untuk Ibu Afifah untuk mempresentasikan diseminasinya budaya positif di sekolah. Terima kasih. Oleh Bu Afifah SSI sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan alhamdulillah atas berkat Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita dengarkan bersama pemaparan sosialisasi budaya positif oleh Bu Afifah SSI CPB Angkatan 8 tahun 2023. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas waktunya, Bu Anis. Pertama kita akan bahas tentang perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu nanti dapat PPT dari saya ya. Jadi kalau ingin jelasnya nanti kita dapatkan juga contoh yang sudah saya laksanakan di kelas 8B dari budaya positif. Saya minta waktunya sebentar, paling 5 menit atau 10 menit. Jadi yang pertama perubahan paradigma belajar. Dari pemikiran Bapak Belajar Dewantara disebutkan bahwa anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita sebagai guru hanya mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya terciptanya budaya positif berasal dari seluruh warga sekolah, utamanya guru, saling dukung, belajar dan seterusnya. Nah, perubahan paradigma yang pertama adalah stimulus respon menjadi stimulus kontrol. Nanti bisa dipahami. Mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sekalian yang saya hormati, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan dengan 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Di mana poinnya adalah kita sebagai guru untuk sebagai penghukum kalau bisa tidak dilakukan. Kenapa? Karena kalau menghukum itu dari satu arah, dari guru ke siswa. Jadi kecenderungannya siswa akan merasa down karena dengan salahnya, dan hukuman itu biasanya dia akan merasa takut dan selanjutnya diulang lagi. Kenapa? Karena tidak ada solusi dari siswa itu sendiri. Selanjutnya yang disampaikan misalnya kamu selalu saja salah dan seterusnya dengan bahasa-bahasa yang kurang halus. Terus yang kedua membuat merasa bersalah. Contohnya adalah kamu gak kasihan pada orang tuamu, kenapa kamu merasa melakukan itu. Yang ketiga posisi sebagai teman. Di sini biasanya ya sudah nanti saya menyelesaikan, kamu sudah masuk kelas, seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak baik juga buat anak. Tapi dengan kita menjadi teman dalam arti positif juga bisa. Jadi ada dua, bisa jadi negatif maupun positif hasilnya untuk teman. Yang keempat sebagai pemantau. Misalnya dengan data-data berapa hari, berapa kali terlambat, berapa kali tidak masuk kelas dan seterusnya. Nanti disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah, nanti adalah posisi sebagai pemantau. Dan yang dianjurkan adalah sebagai manajer. Sebagai manajer di sini
kita memberikan 3 tahapan restitusi, gabungan 3 tahapan restitusi segitiga suci, di mana yang pertama dan kedua dan yang terakhir itu berakhir dengan anak-anak berikan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi solusi itu dari anak-anak. Misalnya jika dia terlambat, kita tanya, enaknya bagaimana supaya tidak terlambat? Menurutmu solusinya bagaimana supaya tidak terlambat? Misalnya bertengkar, terus selanjutnya bagaimana supaya kamu tidak bertengkar lagi dengan temanmu? Jadi dengan solusi dari siswa diharapkan nanti anak tidak mengulangi lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tadi saya sudah menyampaikan tentang paradigma perubahan, bagaimana kita mengajar dari stimulus respon jadi kontrol ya. Selanjutnya yang kedua tentang kebutuhan dasar manusia, tentang segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol sebagai guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kita bersama-sama untuk menerapkan budaya positif sekolah. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Jadi untuk yang pertama anak kita akan memunculkan beberapa peraturan yang ada di kelas 8 ya. Apa saja? Pertama tentang apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Terus yang kedua, tidak merusak, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Yang ketiga, gimana? Tidak boleh makan di dalam kelas.
Apa? Masa tidak boleh? Yes, bertanggung jawab. Tidak boleh menghilangkan atau mencuri. Bertanggung jawab atas barang yang dipinjam. Tanggung jawab atas barang yang dipinjam. Apa lagi? Yang dibutuhkan di kelas ini supaya apa di sini? Tidak boleh pakai. Oh, tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh melanggar jadwal piket. Adakah lagi? Sudah cukup? Piket, makan, sak, sampah. Cukup? Sudah ada peraturan kelas sudah ada di sini. Kita sudah membuat kalimat positif dari peraturan-peraturan yang kita buat. Sekarang kita akan membuat nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Ya, kita akan mencari nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Kita ada nilai kebajikan universal. Artinya apa? Semua orang mengakui oleh semua orang ya. Secara umum mengakui bahwa itu adalah sebuah nilai yang baik. Apa maksudnya? Misalnya buangkan sampah pada tempat mengandung unsur nilai kebajikan apa? Kebersihan, oke ya, kebersihan. Selanjutnya yang nomor 2, merawat dan menjaga fasilitas kelas dengan baik. Kenyamanan, keindahan, menjaga dan merawat dan menjaga fasilitas kelas dengan baik. Kenyamanan, keindahan, keamanan. Gimana? Keamanan, kenyamanan, keindahan, bagaimana? Kenyamanan. Keamanan. Tidak bisa keamanan. Kenyamanan. Keindahan. Keindahan. Selanjutnya makan dan minum di luar jam pelajaran. Disiplin. Bertanggung jawab atas barang yang dipinjam. Tertib. Tanggung jawab. Keamanan. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Pelaksanaan yang sesuai jadwal. Disiplin. Kita sudah. Kita akan membuat kalimat-kalimat ini menjadi kalimat positif. Dilarang, tidak boleh, jangan, tidak boleh hujan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bahasanya apa? Buang sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempat. Kita buat kalimat positif. Buanglah sampah pada tempat. Selanjutnya yang kedua apa? Merawat dan menjaga fasilitas kelas dengan baik. Merawat dan menjaga fasilitas kelas dengan baik.
makan dan minum di luar jam pelajaran. Yang keempat, bertanggung atas barang yang dipinjam. Sudah positif? Sudah ya. Tidak boleh menghilangkan barang yang dipinjam. Bertanggung jawab atas barang yang dipinjam. Selanjutnya, tidak boleh melanggar jadwal piket. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, dari sudah ya. Sekalian, sebelum kita buat langsung untuk ditempel sebagai keyakinan kelas, dari peraturan kelas sampai dengan mesin ada nggak yang tertinggal? Apa? Masuk kelas tepat waktu. Dalam ini ya, pergantian jam pelajaran ya. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas langsung kita buat kalimat positifnya di sini ya. Masuk kelas tepat waktu. Ini masuk ke apa ini? Tertib ya. Coba untuk makan dan minum di luar jam belajar. Kalau misalnya menghormati orang lain, jadi ini menghormati orang lain bagaimana? Hanya nggak mau pulang ya. Menghormati. Bagaimana? Sudah pas ya? Ada yang mau ditambahkan lagi? Mana? Izin saat keluar kelas. Masuk apa itu? Izin saat keluar kelas. Kayaknya penting juga. Saat keluar kelas. Oke, disiplin. Ya. Masuk apa? Disiplin, tertib. Disiplin. Oke. Bisa langsung dilanjut ya. Buat kami. Keyakinan kelas 8B. Sebelum dimasukkan ke sini dan ditempel ya, kita buat kalian sekretaris. Sekretaris. Nah, 1, 2, kali 1 dan 2. Aku berbeda. Tulisannya di sini dulu.
Ini sama Ardita. Kalian tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Gak usah takut ya, karena semua manusia pasti pernah salah. Tadi botol minum saya dipecahkan sama Ardita, Bu. Tapi saya nggak sengaja, Bu. Terus agar damai masalah ini, sebelumnya Bu Afifah tanya, keyakinan keras apa yang dilanggar oleh Ardita? Merusak barang teman. Harus sama. Saya takut kalau nanti pulang dimarahin sama mama saya, Bu. Bagaimana Ardita? Iya. Untuk tak beliin lo yang baru, jangan sedih. Ini Ardita sudah minta maaf. Ardita juga berjanji untuk memberikan yang baru. Untuk Ardita selanjutnya hati-hati ya kalau memegang atau pinjam barang yang milik teman. Sudah Eva pesan semoga tidak terjadi lagi kerusakan barang milik teman nantinya. Sudah tahu. Kalian boleh masuk ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rani tahu nggak kenapa dipanggil Mbak Afifah ke sini? Tidak. Mbak Afifah selaku wali kelas 7A mendapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran kalau Rani hampir setiap hari pagi itu datang terlambat. Iya, Bu. Sebenarnya ini semua manusia pernah bersalah. Semua pernah kadang melanggar tata tertib. Tapi kita tidak boleh mengulangi kesalahan itu terus-menerus. Kenapa Dani datang terlambat? Saya setiap pagi harus ngurus nenek saya dulu, Bu. Saya harus mandiin nenek, terus memasak buat nenek, kasih makan nenek dulu, terus pencuci baju, Bu. Jadi saya datang terlambat. Sakit ya neneknya ya? Iya. Oh begitu. Tahu nggak keyakinan kelas apa yang dilanggar jika setiap hari terlambat? Harus disiplin, Bu. Disiplin untuk tidak datang terlambat ke sekolah setiap harinya. Iya. Ada solusi nggak supaya setiap harinya tidak datang terlambat? Saya nggak tahu. Kalau kamu tiap hari terlambat terus, akan kehilangan beberapa mata pelajaran, akan ketinggalan beberapa mata pelajaran. Kan sayang loh. Coba dipikir, mungkin ada ide apa untuk supaya tidak terlambat setiap hari. Mungkin harus bangun dari pagi, lebih pagi. Bisa, ya terus bisa lebih pagi. Jadi intinya mengatur waktu. Ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya bangunnya jam 5 atau sudah subuh, mungkin sebelum subuh sudah harus bangun. Bisa kira-kira? Insya Allah bisa. Jadi tadi kamu berjanji gimana? Akan bangun lebih pagi. Terus menyelesaikan tugas rumah, datang sekolah agar tidak Terlambat. Ya itu sekalian kamu sudah menemukan solusinya sendiri. Jadi dengan terlambat itu nanti bisa tidak terlambat lagi. Saya doakan neneknya juga segera sembuh. Ya. Ya. Ya, terima kasih, Bu.